Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom. Bapak Ibu Saudara, mari kita andalkan Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, karena Dialah Allah sumber kuat kita. Sebab kita punya Tuhan yang besar, Dia yang selalu menggenapi setiap janji-janjinya. Karena percaya
Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu kembali di ibadah online hari ini. Dan mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita terlebih dahulu untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menyertai kami selalu di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Yang percaya Kau selalu menjagai kami, Kau selalu menolong kami sampai hari ini, sampai detik ini. Kami boleh bersama-sama beribadah dan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi benih yang baik, yang tertanam di hati kami sebagai tempat yang baik Tuhan. Dan nantinya bertumbuh dan berbuah manis dan lebat dan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, Engkau menyertai kami supaya kami mendengarkan seluruh isi pesan-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu semua dikasih Tuhan, hari ini semua kita sedang diuji. Hari ini semua kita merasakan permasalahan yang sama. Di rumah saja mungkin melakukan hal-hal yang sama, yang berulang-ulang. Kita merasa jenuh, kita merasa bosan. Bahkan ketika kita ini menonton berita, mendengarkan berita, ketika hati kita ini awalnya happy, menonton berita, kita mulai takut, kita mulai khawatir, kita mulai gentar. Bahkan mungkin di antara kita pernah bertanya, Tuhan, kapan pandemik ini selesai? Di antara kita mungkin pernah berpikir, Tuhan, apakah pandemik ini bisa selesai? Karena kita melihat situasi sekarang tidak semakin membaik. Kita melihat kasus positif di Indonesia semakin meningkat. Beberapa kota sudah menjalankan pembatasan sosial berskala besar. Bahkan kota Kudus pun sendiri mulai ada jam malam. Belum lagi masalah-masalah yang lain akibat dari pandemik ini. Misalnya salah satunya adalah pemasukan penghasilan keluarga mulai berkurang. Padahal kebutuhan kita tetap bahkan mungkin bertambah. Oleh karena itu, saya menghimbau dan berharap bahwa semua kita harus selalu waspada, harus selalu berjaga-jaga. Karena keadaan seperti inilah yang dapat memengaruhi hati kita. Keadaan seperti inilah yang dapat mengurangi pengharapan kita kepada Tuhan. Keadaan seperti inilah yang membuat kita ini mudah berputus asa. Maka dari itu, saya memberikan dorongan kepada Bapak Ibu semua untuk tetap percaya, untuk tetap berharap kepada Tuhan, bahwa semuanya yang kita alami hari ini dapat terselesaikan. Dan kita percaya ada rencana Tuhan yang indah. Kita harus tetap percaya akan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah janjinya ya dan amin. Kita buka di dalam Amsal 23 ayat yang ke-18. Amsal 23 ayat yang ke-18. Dikatakan di sana, karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Kita percaya masa depan itu ada. Harapan itu tidak akan pernah hilang. Makanya kenapa Abraham itu tetap percaya bahwa dia akan mempunyai anak. Meskipun harus menunggu dengan waktu yang sangat lama. Jawabannya adalah karena Abraham tidak pernah hilang harapan. Abraham percaya kepada Tuhan, Abraham berharap penuh kepada Tuhan, sehingga meskipun harus menantikan dengan waktu yang lama, dia tetap percaya. Dia tetap bersyukur akan keadaannya. Bapak Ibu semua, pengharapan itu adalah kekuatan. Kekuatan di masa sekarang. Meskipun mungkin pengharapan itu tidak kelihatan, tetapi kekuatan bagi kita di masa sekarang ini. Di masa di mana kita di rumah saja, kekuatan di mana kita ini sedang menantikan pertolongan Tuhan, karena pengharapan itu di masa sekarang itu bisa mencegah orang-orang yang berusaha untuk bunuh diri. Kalau orang itu sudah tidak punya pengharapan, dia akan bunuh diri. Tapi ketika orang-orang itu punya masalah, tapi masih tetap punya pengharapan, itu akan mencegah orang-orang seperti itu untuk tidak jadi bunuh diri.
Pengharapan itu di masa sekarang menolong orang-orang yang bangun pagi-pagi, kemudian berusaha keras berjuang, bekerja untuk menghasilkan, memenuhi kebutuhan keluarga. Itu karena pengharapan. Tapi kalau tidak punya pengharapan, dia akan diam di rumah saja, dia akan malas-malasan, itu orang yang tidak berpengharapan. Tapi ketika ada orang yang berpengharapan, dia akan tetap berusaha, dia akan tetap berjuang. Pengharapan di masa sekarang membuat kita lebih bersabar lagi untuk menantikan pertolongannya Tuhan. Mungkin hari ini kita punya masalah keuangan, punya masalah kesehatan, punya masalah yang lain-lain. Lah, pengharapan itu yang tidak kelihatan itu, yang menolong kita, yang memberikan kekuatan bagi kita, untuk kita ini lebih sabar lagi, menantikan pertolongannya Tuhan. Maka benarlah yang dikatakan Ibrani 6 ayat 19. Mari kita buka bersama-sama Ibrani 6 ayat yang ke-19. Dikatakan bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat, yang aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, semakin besar pengharapan kita, semakin kuatlah hati kita, dan semakin amanlah jiwa kita. Hari ini kita perlu yang namanya ketenangan, kita perlu yang namanya keamanan, kita perlu namanya kekuatan. Itu ada di dalam pengharapan. Sebaliknya, semakin lenyap atau semakin berkurangnya pengharapan kita, kita akan semakin mudah gentar, kita akan semakin mudah takut, kita akan semakin mudah berputus asa. Makanya kita harus punya pengharapan. Itu seperti sauh yang kuat, yang aman bagi jiwa kita. Saya berharap Bapak Ibu semua tetap memiliki pengharapan yang kuat. Mungkin kita pernah bertanya, Tuhan, apakah pandemik ini bisa selesai? Dengan iman percaya dan pengharapan kita kepada Tuhan, kita berkata, pandemik ini pasti dapat selesai. Kapan? Saya tidak tahu. Bagaimana caranya? Saya pun tidak tahu. Yang saya tahu, Tuhan mampu menyembuhkan bangsa-bangsa termasuk Indonesia. Seperti halnya yang dialami oleh Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ketika Sadrah, Mesah, dan Abednego dihadapkan perapian yang menyala-nyala, bahkan 7 kali lebih panas dari semula, apa yang dapat diharapkan oleh mereka? Bahkan siapa yang dapat melepaskan mereka? Tapi kita melihat bagaimana respon hati mereka. Mereka tidak pernah hilang harapan. Mereka menghadapi situasi yang begitu luar biasa mengerikan itu, mereka tidak pernah takut. Mereka tidak pernah gentar, karena mereka masih berpengharapan. Meskipun mungkin nantinya mereka akan mati. Tapi mereka percaya kalau aku pun mati, aku mati di dalam kebenaran dan mati di dalam pengharapan. Tetapi mereka berkata di dalam Daniel 3 ayat 16-18 seperti demikian. Lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Perhatikan baik-baik ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Singkat cerita, akhirnya mereka diselamatkan Tuhan. Diselamatkan Tuhan dengan cara yang tidak terpikirkan oleh manusia. Itu sangat luar biasa karena mereka tetap punya pengharapan. Dan pengharapannya mereka itu dijawab dengan cara Tuhan yang luar biasa. Begitupun juga yang dialami oleh Daniel. Ketika Daniel dimasukkan gua singa, apa yang diharapkan oleh Daniel? Siapa yang dapat melepaskan Daniel? Tetapi dalam situasi ini juga
Daniel itu tidak hilang harapan ketika dia menghadapi situasi ini, ketika masuk gua singa dengan hanya berhadapan dengan singa itu, dan gua itu tertutup rapat, dia tidak berputus asa, dia tidak gentar, dia tidak takut, dia masih punya pengharapan yang luar biasa. Pada akhirnya, Tuhan pun juga menolong Daniel dengan cara yang luar biasa, dengan cara yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Daniel 6 ayat 23 dikatakan, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Begitupun dengan kita, Bapak Ibu Saudara semua, jangan pernah hilang harapan. Percaya Tuhan sanggup menolong dalam situasi ini. Karena memang harapan satu-satunya kita itu adalah kepada Tuhan. Virus ini tidak kelihatan. Kita juga tidak tahu kapan akan selesai. Kita juga tidak tahu bagaimana caranya akan selesai. Tapi mari sama-sama kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puja, sanggup menolong bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain. Jangan pernah berhenti berharap pandemik ini pasti selesai, pandemik ini pasti terselesaikan. Memang virus ini tidak kelihatan, kita juga punya Tuhan yang tidak kelihatan. Tapi percayalah Tuhan kita lebih besar dari virus ini, dan Tuhan kita bisa melihat setiap pergumulan dan permasalahan kita hari-hari ini. Seperti yang dialami oleh perempuan yang menderita pendarahan 12 tahun. Dikatakan dalam Markus 5 ayat 26, ia, perempuan itu, telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Bayangkan Bapak Ibu semua, 12 tahun berusaha, 12 tahun berjuang, 12 tahun pula dia sudah menghabiskan tenaga dan hartanya. Tetapi bukan semakin membaik keadaannya, namun semakin memburuk. Dia hampir menyerah, dia hampir putus asa, harapannya mulai hilang. Tapi syukur puji Tuhan, ketika mendengar kabar tentang Yesus yang datang, pengharapannya pun muncul kembali. Sampai dia punya keyakinan, asal ku jamah jubahnya saja aku akan sembuh. Dan apa yang terjadi ketika dia menjamah jubahnya Yesus? Alkitab mencatat pendarahannya berhenti dan sembuhlah perempuan itu. Bumi ini perlu mujizat Tuhan. Indonesia perlu mujizat Tuhan. Dunia ini perlu kuasa Tuhan. Indonesia perlu kuasa Tuhan. Dunia ini perlu namanya Yesus. Indonesia pun perlu Yesus. Karena Yesus adalah pengharapan kita. Karena Yesus yang sanggup menolong dan memulihkan keadaan saat ini. Asal kita punya keyakinan dan iman percaya, ketika kita berdoa dan percaya, maka kesembuhan itu terjadi. Maka pemulihan itu terjadi. Sama ketika manusia itu hidup di dalam dosa. Mereka berusaha mencari namanya keselamatan. Di tempat ini, dengan cara ini, dengan kekayaannya, dengan usahanya, tetapi apa daya, mereka tidak menemukan yang namanya keselamatan. Mereka tidak punya pengharapan bagaimana caranya untuk selamat. Tetapi bersyukur, Yesus itu datang ke dunia ini. Dia lahir, dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga untuk kita. Artinya ada pengharapan yang baru yang disediakan Tuhan buat setiap kita, yaitu namanya Yesus Kristus. Kenapa Yesus itu sampai datang ke bumi, Bapak Ibu Saudara semua? Ini dicatat baik-baik, diperhatikan. Karena Yesus sendiri punya harapan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita sendiri yang diselamatkan oleh Yesus tidak punya pengharapan kepada Yesus. 1 Petrus
1 ayat 21 dikatakan, oleh dialah, oleh Yesus kamu percaya kepada Allah, oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Mari terus berpengharapan kepada Yesus. Tetap percaya, tetap berdoa, sampaikan kabar pengharapan ini kepada saudara-saudara yang lain. Jangan menyerah, jangan berhenti berjuang dengan mendoakan dokter, perawat, rumah sakit, pemerintah, dan pasien yang sudah positif. Percayalah, pandemik ini dapat selesai. Percayalah, Yesus mampu menyembuhkan dan memulihkan. Karena Yesus adalah pengharapan kita. Ayat yang terakhir, Roma 15 ayat yang ke-13. Roma 15 ayat yang 13 dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang memberikan pengharapan kami Tuhan, karena kehadiran-Mu di dunia ini. Kami percaya bahwa bumi ini, Indonesia, perlu Engkau. Bumi ini, Indonesia, perlu mujizat-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang mampu menolong kami. Engkau Tuhan yang mampu untuk memulihkan keadaan kami Tuhan. Engkau menguji kami supaya kami terus berharap, supaya kami terus percaya kepadamu Tuhan. Dan biarlah semangat kami kembali untuk kami berjuang, berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh rumah sakit di Indonesia, bahkan di seluruh dunia Tuhan. Semua dokter, perawat, bahkan pasien yang positif juga Tuhan Kau menyembuhkan, Kau memulihkan Tuhan. Pemerintah dari pusat sampai yang paling daerah Tuhan, Kau juga menolong, yang mengawal semua juga Tuhan Kau menyertai, Kau memberkati Tuhan. Terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu. Tak lupa Engkau memberkati keluarga besar GKI Elim dimanapun mereka berada Tuhan, dengan berkat yang luar biasa, dengan penyertaan-Mu, dengan pertolongan-Mu juga Tuhan. Kami percaya malaikat-Mu itu menolong setiap kami dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Persembahan dan persepuluhan dapat dikirimkan melalui rekening GKI Elim, yaitu Paninbank dengan nomor rekening 3251 012455 atas nama Eka Yulianti dan Febe Sulistiawati. Bagi jemaat yang tergerak ingin membantu saudara-saudara kita yang terdampak situasi COVID-19 dan juga membantu kepada hamba-hamba Tuhan di pedesaan, dapat menghubungi Ibu Santi atau Bapak Jupiter dengan nomor kontak 081 225 600 665.